Ada 5 simptom patologi atau sindrom spiritual atau penyakit spiritual di dalam Al-Quran. Dan kenapa kita butuh membahas ini sekarang? Itu karena keadaannya yang selama 4 tahun kebelakangan, selama 4 tahun belakang, kondisi agama semakin runcing dan semrawut, di mana keturunan nabimu dimaki-maki selama 4 tahun ini dengan tanpa perlindungan yang layak dari ormasmu. Dan kondisi agamamu yang semakin menjadi lebur dan carut-marut oleh politik. Yang terakhir, di mana ada isu di mana duit zakat pun tidak diminta untuk kebutuhan MPG yang seharusnya itu hukumnya haram. Apa itu 5 patologi spiritual di dalam Al-Quran? Video ini pembahasannya agak panjang dan nanti akan terpaksa akan dibagi-bagi karena mengupload video dengan durasi 5 menit di medsos ternyata itu butuh sampai 2 jam, dan jika diupload di 3 platform berbeda akan membutuhkan waktu 6 jam. Itu yang bikin aku kaget mengupload video yang terakhir kemarin. 5 patologi, 5 sindrom spiritual itu adalah, yang pertama adalah sindrom Azazil atau sindrom iblis. Dan ini sudah sangat terkenal di mana semua orang pun tahu. Yang kedua adalah sindrom Sanhedrin. Apa itu Sanhedrin dan siapa mereka? Sanhedrin adalah para imam agama Yahudi di era Yesus dan yang menyalibkan Yesus, dan mereka adalah dalangnya. Yang ketiga adalah sindrom anak-anak Nabi Yakub yang tega membuang saudara bungsunya ke dalam sumur, yang harusnya saudara bungsu kalau di sini itu adalah saudara yang paling manja dan begitu dimuliakan, tapi oleh anak-anak Nabi Yakub malah dibuang ke sumur karena iri. Yang keempat adalah sindrom Korun. Siapa itu Korun pun sudah terkenal. Yang kelima sindrom Ba'lam bin Ba'ura. Siapa itu Ba'lam bin Ba'ura? Ba'lam adalah pemuka agama Bani Israel di mana Nabi Musa hidup dan merupakan adalah murid sekaligus keponakannya yang diajari Nabi Musa Ismu Adam, tapi malah digunakan untuk menyesatkan paman dan gurunya itu. Dan kita akan bahas satu persatu mengenai sindrom ini. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai patologi spiritual di dalam Al-Quran kemarin. Apa kesamaan ciri dari 5 patologi ini? Yang pertama adalah para pelakunya memiliki level makom spiritual di puncak, tidak cuma tinggi tapi di puncaknya, di puncak makom spiritual yang paling tinggi. Iblis, Sanhedrin, anak-anak Nabi Yakub, Korun, dan Ba'lam adalah orang-orang dan kalangan yang menempati puncak makom keimanan dan spiritual di masanya. Tapi bagaimana mereka ini bisa terjun bebas, menggelinding, jatuh dari kedudukannya yang tinggi? Kesamaan yang kedua adalah mereka memiliki penyakit iri.
baik iblis, Sanhedrin, ataupun anak-anak Nabi Yakub, itu memiliki rasa iri akan nikmat orang lain. Sedang Korun maupun Balaam penyakitnya adalah serakah. Meski sudah dikaruniai Tuhan puncak anugerah dan kenikmatan, mereka masih menginginkan yang lebih. Yang celakanya, yang mereka inginkan adalah sesuatu yang dalam bentuk nikmat dunia, yang itu pun pada dasarnya mereka sudah memilikinya.